karena ada sesuatu yang menjanjikan terhadap penggugat, sehingga ini tidak pernah diselesaikan secara pribadi. Tawa sih Pak. Kenapa Pak? Colok ya itu. Ya iya Pak. Jiwanya luar Biarin biasa. aja. Aduh. Spontan ya. Iya. Mending pada on dari Iya jadi pusing makanya dia bilang di bangku jadi gimana yang bener depan ruang sidang lucu. Ya. Dah, belum sebentar. Prof jadi sebenarnya udah sidang di ruang mediasi sih. Baru sidang itu. Mana Pak? Mau cari colokan. Colok iya. Iya. Cek aman. Aman, Diro, tangan lu turun dikit. Oke. Mana lihat pula kameranya, lihat dulu. Review dulu kita. Oke, good. Udah record ya? Ya. Ya. Ya mungkin Prof Halim ini sebagai lawyer dari pihak Habib Masyadin Malik, mungkin untuk agenda hari ini sidangnya apa mungkin? Prof? Ya, teman-teman wartawan ya, kita sudah menghadiri persidangan di Pengadilan Kota Tangerang ya, sehubungan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugatnya adalah Aji Barka ya, kemudian turut tergugat adalah Taki Malik, ini anaknya ya. Perusahaannya apa? Taki Malik ya, Taki Malik. Nah, seiring sejalan ini kita pagi ini tadi sudah sidang karena kita tidak ada komunikasi terhadap kuasa hukumnya tergugat, sehingga dia baru mendaftarkan surat kuasanya, maka sidang sudah berjalan ya, sehingga bahwa turut tergugat belum bisa hadir sehubungan dengan surat kuasanya juga belum jadi. Itu yang menurut keterangannya turut tergugat kepada saya, tapi saya sudah jumpa dengan pengacaranya turut tergugat, dan tergugat satunya pun juga sudah berbincang-bincang dengan saya ya. Di dalam hal ini nanti kita sedang berlanjut tanggal 29 Maret ya 2023, tepat pada waktunya jam 9 pagi ya. Maka kita mengharapkan semua ini bisa diselesaikan dengan kehadiran semuanya para pihak untuk kita bagaimana caranya perkara ini bisa diselesaikan di bawah pokok perkara ya. Di dalam hal ini kenapa saya harus menggugat terhadap tergugat satu ya, karena ada sesuatu yang menjanjikan terhadap penggugat, sehingga ini tidak pernah diselesaikan secara pribadi, dan sudah ditegur juga sudah, disomasi juga udah, dan dia juga tiba-tiba dilaporkan, dan kemudian juga penggugat juga melaporkan dirinya kembali ya. Dan akhirnya saya berpikir sebagai kuasa hukumnya penggugat yaitu Masyadin Malik, maka kita coba melakukan sesuatu gugatan di Pengadilan Tangerang, karena sehubungan domisilinya KTP-nya ya yang kita dapati dia berdomisili di Tangerang, maka kita tentu dengan domisili itulah yang kita gugat domisili di Pengadilan Kota Tangerang. Nah, saya mengharapkan ini ada jalan keluar untuk win-win solution ya, untuk perdamaian ini, sehingga tidak berlarut panjang dan juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan baik kedua belah pihak ya. Karena kalau kita bisa selesai, kita bisa berdamai, itu lebih baik dan indah namanya ya. Tetapi kalau misalnya memang dia berpikir lain, maka kita akan tetap pada proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu yang saya sampaikan. Tapi kan ini memang tergugat dan turut tergugat memang telah datang di sidang ini, Prof. Iya. Untuk agendanya sendiri harusnya apa sih, Prof? Apakah pertemuan pertama persidangan atau gimana panggilan para pihak? Begini,
ini kan baru panggilan para pihak pertama, ya. Dan ini sidang yang kedua. Waktu yang lalu kita ini datang ke pengadilan, ternyata bahwa ini sudah dilakukan sidang. Sekarang karena kemarin itu keterlambatan juga terhadap tergugat satu dan tidak hadirnya juga turut tergugat. Nah, sekarang dijadwalkan sidang yang kedua pada saat sekarang tanggal 15, maka kita hadir, tergugat satu hadir, namun turut tergugatnya keterlambatan karena dia baru mendaftarkan mendadak. Sehingga kalau misalnya pengacara itu surat kuasanya belum didaftarkan, kan tidak bisa ngikut sidang karena secara formilnya belum terpenuhi. Sehingga bahwa ini sidang ditunda karena turut tergugatnya baru mendaftarkan kuasanya. Nah, agendanya akan dibuka kembali tanggal 29 Maret 2023. Nah, disebabkan kalau semua pada kumpul ini, ya, baik tergugat satu dan turut tergugat hadir, maka ini akan diputuskan oleh majelis hakim untuk melakukan mediasi sesuai dengan Perma 1/2016 sebelum memasuki dalam pokok perkara, maka wajib adanya mediasi lebih terdahulu. Nah, kita sebagai kuasa penggugat, ya, kita mengharapkan sesuatu jalannya ini bisa selesai. Mengapa? Sebelum memasuki dalam pokok perkara ini, maka kita mencari solusi-solusi yang terbaik dan mencegah hal-hal, menjaga nama. Karena yang satu ini pengusaha, yang kedua, yang satunya juga klien saya sebagai pendakwa, ya, bapaknya pendakwa, sehingga bahwa ini bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana. Ya, kalau misalnya nilai dan segala macamnya kita bisa bicara duduk bareng. Ya, kapan saja saya terbuka sebagai kuasa hukumnya, baik tergugat satu dan maupun turut tergugat, supaya ini bisa diselesaikan dengan secara mufakat, dengan baik-baik sesuai dengan amanah. Ya, itu yang saya sampaikan. Prof, ini kan harusnya kemarin kan maksudnya harusnya kan prinsipal hadir untuk Prof, ini kenapa Abi Malik apakah memang tidak hadir atau gimana Prof di sidang kali ini? Ya, karena prinsipal terhadap penggugat, karena kesibukannya dia ada sesuatu hal, ya mungkin dia bertemu dengan tamu yang lain, maka diserahkan kepada saya sebagai mewakili terhadap perkara ini, maka saya yang menjalankan kuasanya. Nah, nanti ketika saat mediasi, saya harus minta kehadiran terhadap prinsipal, karena dia mengetahui tentang perjalanannya, yang juga tahu bagaimana komitmennya, dan bagaimana juga nanti dia bisa melaksanakan dengan komitmen itu, dan semuanya apa yang dijanjikan, baik tergugat satu maupun turut tergugat, bisa realisasi bisa dengan baik, seperti itu, ya. Prof, bisa didetailin lagi, Prof, ini kan turut tergugatnya Abi Malik, Prof, mungkin Ya. agar pemirsa lebih tahu lagi gitu, Prof, ini kenapa harus jadi turut tergugat, sorry. Begini, mengapa Takim Malik turut tergugat? Karena pada awalnya bahwa Marsadin Malik ini ayahnya berkenalan dengan Aji Barkah, mempunyai suatu usaha yang namanya Sapron, ya. Begitu ditawarkan oleh saudara Aji Barkah kepada Marsadin Malik ayahnya, maka ayahnya ini tidak mempunyai suatu jaringan bisnis, namun ditawarkan kepada anaknya. Nah, kepada anaknya akhirnya mencoba beberapa kilo, kemudian dijalankan, kemudian sudah laku itu barang, ya. Nah, sepanjang perjalanan ini yang menceritakan kepada saya, ya, terhadap si Aji Barkah dengan Marsadin Malik, dia telah membuat pernyataan-pernyataan komitmen. Apabila barang ini laku, maka diberikan per gram, per kilo, sekian jumlahnya. Ada pernyataan itu dinyatakan bahwa di atas materai, ya. Nah, sepanjang jalan ini, maka apa yang dimiliki oleh pihak tergugat satu, barang itu telah dilaksanakan penjualan dan hasilnya pun juga sudah beberapa kali ditransfer. Tetapi ditransfernya itu kepada antara Takim Malik dengan si Aji Barkah. Tetapi
Haji Barka mungkin ya, kita sebagai manusia ini mungkin lupa atau mungkin dia punya kesibukan lain, mungkin juga dia ini keuangannya mungkin tidak cukup atau ingin membesarkan usahanya itu, sehingga mungkin tertundanya pembayaran yang dijanjikan fee terhadap hasil penjualan barang terhadap Saffron. Nah, mengapa seperti itu? Ini akhirnya tambah banyak, tambah juga jumlahnya, nilainya berat, akhirnya saling melihat tidak tercovernya pembayaran itu. Nah, akhirnya ditagih juga dijawabnya berdiam. Sudah dihubungin ke rumahnya malah menghindar. Dihubungin oleh orang tuanya akan dipertemukan juga tidak mau. Sehingga bahwa Marsadin Malik ini telah datang kepada saya, bagaimana caranya ini bisa diselesaikan secara hak kewajiban terhadap Marsadin Malik dan Barka. Nah, maka saya lakukan itu, saya persuasif mengirim surat somasi 2 kali. Sama sekali tidak pernah ditanggapi. Sama sekali tidak memberikan satu komunikasi. Sehingga pertimbangan-pertimbangan ini perlu melakukan suatu tindakan hukum supaya ini bisa selesaikan dengan baik secara hukum. Kalau sudah umpamanya disomasi tidak mau dijawab dan tidak diindahkan, nah kita sebagai manusia ini ya, apalagi saya ini orang hukum, tentu ada ranah undang-undang yang harus dijalankan oleh pihak saya sebagai kuasanya. Maka saya mengambil langkah untuk menggugat terhadap si AJ itu, ya. Nah, saat ini kita sudah melaksanakan tugas saya, dan ini juga kuasa hukumnya juga sudah hadir, dan kita berkomunikasi, dan juga saya saling juga menukar nomor telepon untuk kita menjalankan bersama-sama dengan baik, dengan amanat sesuai undang-undang, ya. Itu karena turut tergugatnya ini sesuatu katanya keterlambatan, kita nggak tahu sebab apa dan menjadi kendalanya apa, kita nggak mengerti. Nah, tapi tadi saya sudah jumpa juga dengan kuasa hukumnya si turut tergugat. Katanya dia mendaftarkan kuasanya, dia anggap bahwa sidang perdata ini siang. Ternyata lebih pagi, saya sidang lebih dahulu, tiba-tiba dia baru mendaftarkan. Nah, saya tanya kenapa kesiangan? Ya maklumlah bang, katanya. Kita ini kan jaraknya jauh bang, katanya. Nah, saya kira ya sudah. Kalau gitu sudah daftar kuasanya? Sudah. Nah, tapi sudah tahu jadwalnya? Nah, dia tanya sama saya. Dia bilang, belum bang. Saya kasih tahu. Sidang ditunda tanggal 29 Maret 2023 jam 9 pagi tepat kita hadir. Kita sama-sama untuk sidang bersama. Ya. Nah, ini sidang pertama ini artinya majelis hakim ini memanggil para pihak. Kalau misalnya semua sudah kumpul, maka majelis akan memberikan suatu ya dengan proses sesuai dengan anjuran Mahkamah Agung nomor 1 2016 harus melakukan mediasi lebih terdahulu. Nah, mengapa seperti itu? Di antaranya mungkin hilap atau lupa atau tidak sadar. Tetapi kalau ketika dimediasi, mungkin disitulah bisa mereka mengerti dan memahaminya. Betapa kalau seorang digugat itu tentu hidupnya di dalamnya pemikirannya tidak enak. Saya yakin bahwa ini bisa selesai dengan baik. Oke? Prof, ini kan turut tergugat bukan anaknya dari penggugat, Prof. Ini kan berarti harus turut tergugat, berarti harus ikut turut bertanggung jawab atas gugatan dari penggugatnya. Ini gimana, Prof? Apakah memang hubungan Abi dan Tafi baik-baik aja atau gimana, Prof? Adanya gugatan ini? Ya, ketika saya menerima kuasa dari ayahnya ya, Saudara Malik, saya katakan ini uang yang masih tersisa ada nggak terhadap Citake Malik? Dia bilang masih ada. Terus sebagai ayahnya, apakah telah melakukan pembayaran? Dia bilang belum. Maka saya cantumkan di sana turut tergugat karena itu sesuatu ada haknya di sana. Supaya bisa selesai. Kalau misalnya ini bertiga duduk bareng bertiga ya, ada penggugat Marsadin Malik, saya kuasanya, ada Haji Barka kuasanya, dan
Taki Malik ada kuasanya. Yang bisa menyelesaikan ini ada bertiga, ya, Mas Adin Malik, Haji Barkah, dengan si Taki Malik. Bertiga. Ini yang bisa selesaikan. Saya ini sebagai pengacara hanya membantu, mewakili, menyelesaikan terhadap melihat hak dan kewajiban. Itu saja. Kalau misalnya ini bisa selesai, ya, dia bisa mengutarakan semua dan sadar dan membuat komitmen. Nah, tidak perlu berpanjang lebar, tidak perlu juga masuk dalam pokok perkara. Ini bisa menjadi apa pandading dengan kesepakatan bersama bisa terselesaikan. Karena sisa terhadap keuangannya ini ada di tangan Taki Malik. Tapi secara hubungan anak dan ayah itu baik-baik aja kan? Gimana? Sampai saat ini yang konfirmasi dengan saya tidak masalah. Bapak dan anak itu harmonis saja, tidak ada benturan.